Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan kedua tentang keajaiban darah ini, saya akan berbicara tentang sel darah merah yaitu eritrosit. Mungkin kita tidak menyadari akan upaya-upaya besar yang dibuat oleh darah di tubuh kita agar kita tetap hidup. Molekul-molekul darah diprogram oleh Allah agar kita tetap sehat. Darah kita melaksanakan tugas tanpa berbuat kesalahan, tidak pernah bosan dan tidak pernah beristirahat. Darah kita terdiri dari sel darah merah yang bernama eritrosit, sel darah putih yang bernama leukosit, dan sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah yang bernama trombosit. Saat ini pembahasan dimulai dari eritrosit. Eritrosit berbentuk bikonkav dengan diameter 7,8 mikrometer. Bentuk ini dapat berubah-ubah sesuai dengan pembuluh yang akan dilewati. Pada laki-laki normal sehat, jumlah eritrosit adalah 5.200.000 per milimeter kubik, dan perempuan normal sehat sekitar 4.700.000 per milimeter kubik. Setetes darah yang bocor pada luka yang kecil mengandung kira-kira 5 juta eritrosit, 10.000 leukosit, dan 250.000 trombosit. Masya Allah, Allah Maha Besar. Terlebih lagi, sel-sel darah akan terus diperbaharui, kurang lebih 400 miliar setiap hari. Fungsi eritrosit adalah mengangkut hemoglobin yang dibawa dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut sejumlah besar CO2 atau karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Bila seseorang kekurangan sel darah merah ini atau yang sering disebut anemia, oleh karena perdarahan atau sebab yang lain, maka sumsum tulang mulai memproduksi sejumlah sel darah merah dan hormon yang mengatur ini adalah eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Jika jaringan tubuh kita kekurangan oksigen atau yang namanya hipoksia, maka terjadi peningkatan eritropoietin untuk selanjutnya memperkuat sel-sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Organ yang harus selalu dilindungi agar cukup oksigen adalah otak kita. Jika dalam kondisi otak kekurangan oksigen, otak mengirimkan sinyal ke jantung agar jantung berdetak lebih kencang, sehingga oksigen yang terkandung dalam darah akan sampai ke jaringan lebih cepat. Ada 2 vitamin khusus yang sangat penting untuk pematangan akhir sel darah merah, vitamin B12 dan asam folat. Karena kedua vitamin ini penting untuk sintesis DNA dengan cara yang berbeda-beda, agar tidak terjadi kegagalan pematangan inti dan pembelahan sel. Darah kita berwarna merah disebabkan karena adanya hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi yang terdapat dalam sel darah merah. Jadi, untuk meningkatkan Hb atau hemoglobin, kita harus banyak makan protein dan zat besi ya. Hemoglobin adalah molekul yang luar biasa, yang dapat melakukan pekerjaan yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Hemoglobinlah yang menangkap atom-atom oksigen untuk disampaikan kepada sekitar 100 triliun sel. Hidup kita tergantung kepada mikrosistem yang kompleks ini. Ternyata, untuk membuat kita tetap hidup, tidak cukup hanya dengan bernapas. Hemoglobin membawa oksigen dengan cara yang sangat hati-hati sekali. Karena oksigen memiliki sifat mudah teroksidasi, artinya mudah rusak dan mengandung racun, yang bisa menyebabkan molekul-molekulnya kehilangan fungsinya. Namun dengan kuasa dan pengaturan Allah, hemoglobin mempunyai teknik sendiri dalam melakukan pencegahan tersebut. Lihatlah cara Allah menciptakan komponen yang sangat kecil dan rumit ini, namun mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi kehidupan kita. Semoga semua ini akan makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur yang tiada henti-hentinya. Karena semua komponen yang terdapat di tubuh kita ini selalu dijaga oleh Yang Maha Kuat, Al-Qawi, dan dipelihara oleh Allah yang Maha Memelihara, Al-Muhaimin, dan yang Maha Hidup terus-menerus mengurus makhluknya, Al-Hayyu Al-Qayyum, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya. Sadaqallahul lazim. Saudara-saudaraku, saksikan terus keajaiban darah bagian ketiga nanti yang akan membahas bagaimana leukosit berperang dalam melawan penyakit dan mempertahankan serta melindungi tubuh kita terhadap infeksi kuman dan peradangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.